siang, nama saya Made Martini, saya Commercial Attaché di Indonesian Embassy di Washington DC. Boleh ceritakan tentang apa yang terjadi hari ini, Bu? Ya. Saat ini kita berada di Pavilion Indonesia yang mengambil tema Trade with Remarkable Indonesia. Kita hadir dengan 20 perusahaan dari Indonesia yang bergerak di bidang aparel dan aksesoris sepatu pada Sourcing and Magic Show di Las Vegas. Ada berapa perusahaan yang mengikuti? Ya, ada 20 perusahaan ya yang terbagi atas benang, tekstil, garment, aparel, ada kain seperti batik, ada sepatu, ada tas kulit, ada luggage maupun jewelry. Jadi semuanya langsung dibawa dari Indonesia? Ada 19 dari Indonesia, ada satu yang lokal dari, satu sudah di sini. Dari Las Vegas sebetulnya. Jadi orang Indonesia, diaspora Indonesia yang memiliki bisnis di bidang jewelry ya, dan ada di Las Vegas. Oke. Ini hari keberapa, Bu? Ini hari kedua secara resmi, tapi sudah 3 hari buka. Ya, ini hari kedua. Oke. Lalu kemudian tadi ada 5 kalau untuk komoditi top 5-nya. Top 5 komoditas atau produk Indonesia yang diekspor dari Indonesia atau yang diimpor oleh Amerika itu ada 5 top 5 itu. Yang pertama woven apparel. Jadi pakaian jadi itu besar sekali, jumlahnya sekitar 2,3 billion US dollar, miliar dolar ya. Dari Indonesia saja itu? Dari Indonesia saja, masuk ke pasar Amerika. Yang kedua, electrical machinery. Jadi mungkin tidak banyak yang tahu ya, jadi jangan pernah underestimate, Indonesia pun mengekspor mesin-mesin elektrik. Jadi mesin-mesin electrical, jumlahnya cukup tinggi, 1,6 billion dolar. Total, tahun lalu ya totalnya. Kemudian sepatu, footwear. Jadi sepatu mungkin kalau Anda pergi ke toko sering lihat kan ada sports shoes, lihat made in Indonesia. Karena Indonesia one of the best producer. Jadi craftsmanship-nya, teknologinya sudah baik dan dipercaya oleh produser sepatu dunia. Jumlahnya sekitar, kita ekspor itu ya tahun lalu 1,2 billion dollar. Kemudian ini yang another darling dari produk kita adalah fish and seafood. Jadi seafood sama shrimp ya itu sekitar 1 billion dollar kita ekspor tahun lalu. Jadi kalau ke pasar, supermarket melihat banyak sekali ikan dan udang Indonesia. Yang terakhir 5 besarnya adalah mineral fuel, itu sekitar 886 juta dolar jumlahnya. Oh, jadi mineral dibandingkan dengan produk-produk lain malah dia rankingnya nomor 5 ya? Nomor 5, betul. Jadi non gas, non oil and gas, dan mineral itu lebih tinggi dari kita, dari yang dari ini sebetulnya. Oh, oke. Jadi kalau total ekspor ya, kalau total ekspor kita tahun lalu itu berjumlah 28 total two-way trade-nya ya. Jadi perdagangan ekspor dan impornya itu 28 billion US dollar. Indonesia mengekspor 19 juta dolar, Amerika mengekspor ke Indonesia 9 juta dolar. Jadi Indonesia surplus. Namun demikian tetap kami melihat under potential ya, mengingatkan Amerika pasar yang besar, negara ekonomi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk 320 juta orang. Indonesia negara ekonomi terbesar di Asia dengan jumlah penduduk 240 juta, 1 triliun dolar ekonomi. Jadi melihat dua fakta tersebut sebetulnya masih bisa, harus didorong. Makanya pemerintah aktif untuk meningkatkan ekspor melalui promosi langsung maupun tidak langsung. Contohnya pada hari ini kita hadir di Las Vegas untuk mengikuti pameran aparel dan fashion dan footwear sourcing and magic. Kalau demand sendiri dari Amerika, produk apa yang sebenarnya demandnya masih banyak tapi supply dari Indonesia-nya sendiri masih kurang gitu? Oke. Mungkin saya boleh bilang banyak sektor ya, di beberapa sektor sebetulnya. Makanya tadi saya bilang under potensial itu. Misalnya contoh aja kopi. Ya, kopi Indonesia ya, itu kan dikenal sebetulnya demand-nya
masih tinggi ya. Dari Indonesia bukannya kurang ya, tapi kan di Indonesia juga perlu kopi. Sekarang lagi banyak culture atau culture minum kopi lebih juga. Jadi kita harus balance ya antara permintaan demand yang ada di sini dan supply yang ada di sana gitu. Kemudian cocoa atau makanan, misalnya makanan dan minuman juga saya rasa terbuka luas ya. Jadi produk Indonesia sebetulnya terbuka luas di pasar Amerika, tapi belum banyak yang datang dari sana karena ada masalah aturan, masalah kesempatan, masalah promosi dan sebagainya. Tapi pelan-pelan kita coba untuk dorong. Dari semua sektor industri yang so far paling sukses di sektor industri apa? Kalau dilihat, paling ya saya kalau melihat dari data aja ya, mungkin dari sana bisa terlihat. Jadi yang paling banyak dari segi value ya, value sebetulnya itu aparel ini yang kita lihat hari ini. Karena kan Amerika itu pasar terbesar ya, jadi kebutuhan akan pakaian, apalagi mereka punya 4 musim, itu sangat tinggi, luar biasa. Perusahaan-perusahaannya pun produsernya ada di sini, jadi kebutuhan itu yang paling tinggi. Jadi saya rasa itu yang paling tinggi kebutuhannya. Kalau saingan terbesar kita di sesama, sebentar saya pindahin dulu ya. Iya. Kalau saingan terbesar kita dari negara apa itu? Ya, kalau kami melihat pesaing kita ya dengan produk sejenis barangkali ya kita bisa lihat pastilah Tiongkok ya, RRT itu memang. Cuma kan mereka jauh lebih besar, jadi mungkin kita tidak bersaing head to head, tapi kalau bisa ambil bukan komplementari tapi ambil segmen yang berbeda. Karena RRT produksinya bisa dari yang low end, medium end, dan jumlah economic of scale-nya lebih tinggi. Yang sejenis barangkali saya lihat tergantung sektor. Let's say untuk apparel, woven apparel dan sebagainya, menurut kami itu Vietnam itu pesaing kita. Jadi kita lihat, tapi ada yang Vietnam lebih baik dari kita, yang Vietnam punya kita tidak, yang kita punya Vietnam tidak. Jadi yang kita andalkan adalah quality. Kalau main harga kadang-kadang sulit bersaing karena ada China misalnya, ada Bangladesh misalnya. Tapi kalau main quality, produser akan datang. Oleh karena itu pada saat sourcing at Magic ini ada beberapa perusahaan yang memang bergerak dalam bidang massal, produksi massal, sourcing. Ada yang brand. Nanti saya antar ke beberapa booth kita yang memang mengandalkan brand. Jadi bukan harga, tapi desainnya, kreativitasnya yang diandalkan. Nah itu akhirnya yang beli mungkin tidak banyak ya, mungkin beberapa pieces, ratusan pieces, bukan jutaan pieces. Nah itu bisa main harga yang lebih baik dan dia bisa confident karena dia bisa menawarkan desain yang berbeda dari yang lain. Itu kekuatan dan kunci. Oke. Lalu kemudian peranan Departemen Ibu di Amerika. Ya. Kami, saya sendiri dalam kapasitas sebagai atas perdagangan berkedudukan di Washington DC. Kementerian Perdagangan mengirimkan kami ke Amerika bersama-sama 2 kantor lain, yaitu ITPC, Indonesia Trade Promotion Office di Chicago dan di Los Angeles. Jadi kami ini salah satu yang diberi tugas untuk mendorong ekspor ke Amerika. Tugasnya untuk itu. Contoh seperti sekarang ini, Kementerian Perdagangan, rekan kami dan Kementerian Perindustrian juga mengorganize sebuah misi untuk trade show seperti ini. Kami yang membantu untuk mengundang para buyers, untuk melakukan mail blast, melakukan meeting one on one. Jadi untuk mempertemukan lah kami. Jadi memang fasilitator untuk itu. Nah itu baru satu. Belum lagi sektor lain, seafood, coffee, kita ikut makanan dan minuman, furniture. Jadi biasanya kita memfasilitasi, kita juga membeli booth, mereka datang dan mengisi booth dan matchingkan dengan para buyers Amerika. Itu salah satu tugas kami. Oke, kita mungkin jalan-jalan Pak Ibu ya, Yuk. sambil